Coba deh kalian cek rekening tabungan kalian sekarang. Udah berapa banyak duit yang kalian tabung, Pak? Kira-kira udah bisa buat beli sawah belum? Canda, Pak. Maksud gue, kalian harus buru-buru ngecek tabungan kalian biar kalian bisa ngukur level kesuksesan finansial sesuai umur kalian. Jangan sampai nanti saat kalian udah tua, udah nggak di umur produktif, udah nggak bisa kerja lagi, baru deh nyesel karena tabungan kalian nggak cukup buat masa pensiun. Kalau udah gitu kan repot, Pak, iya nggak? Nah, di video kali ini, gue akan ngebahas tentang berapa banyak duit yang sebaiknya kalian tabung sesuai dengan umur kalian. Dan kita akan mulai dari umur 20 tahun sampai 60 tahun. Nggak cuma itu, kita juga akan ngebahas fokus tujuan yang harus kita capai di setiap umur. Fokus tujuan ini berguna biar kalian bisa mencapai kesuksesan finansial yang tepat sesuai umur kalian. Kita akan mulai dari umur 20 tahun. Berapa banyak sih duit yang harus kalian punya? Nah, gini, bagi kebanyakan orang, nabung dan investasi di umur segini tuh nggak masuk akal banget. Toh emang masih sekolah dan duit jajan aja masih minta. Gimana mau nabung kan? Tapi tetap dong, kalian setidaknya harus mulai menabung meski sedikit. Tapi kok umur segitu mah mending abisin duit buat jalan-jalan, nongkrong di kafe viral, makan enak, pakai baju keren, beli sepatu mahal, puas-puas sendiri lah pokoknya. Ya, itu sih balik ke pilihan kalian semua. Mau start ngejar kebebasan finansial sejak usia muda dan nikmatin hasilnya di usia tua, atau mau maraton ngejar kebebasan finansial di usia tua dan ngerasa menyesal karena terlambat start. Sekarang kita akan bahas soal fokus tujuan yang harus kalian capai di umur 20 tahun ini. Yang pertama, biasakan menabung. Umur 20-an sebenarnya sudah cukup dewasa untuk menyadari pentingnya menabung. Kalau kalian masih kuliah dan punya kerjaan sampingan, akan lebih baik kalau duit yang kalian punya bisa ditabung meski sedikit. Intinya sih, menabung di usia ini punya tujuan untuk membangun kebiasaan berhemat, terlepas dari besar kecil duit yang bisa kalian simpan. Yang kedua, start investasi. Kalau di umur 20-an kalian bisa mulai berinvestasi, justru akan lebih baik lagi buat kedepannya. Bisa jadi keuangan kalian di umur 30 tuh bakal kuat banget. Tapi kalian udah harus punya dana darurat dulu. Apalagi kalau kalian udah kerja, harusnya udah mulai nih buat ngumpulin dana darurat. Perlu juga kalian tahu, dana darurat ini penting buat mengcover hal-hal yang mendesak biar nggak perlu lagi nyolek tabungan. Gue udah jelasin secara detail cara buat menghitung dana darurat di video yang ini. Dana darurat udah nih, sekarang waktunya investasi. Investasi ini jangka panjang loh, bisa buat pensiun nanti, biar masa pensiun kalian tuh aman, damai, dan sejahtera. Nah, buat kalian yang mau tahu caranya berinvestasi di usia 20-an, kalian bisa tonton di video gue yang ini. Di umur 30-an, Fidelity Investment menyarankan untuk punya tabungan sebesar 1 kali gaji tahunan kalian. Jadi misalnya, kalau gaji tahunan kalian 60 juta per tahun, berarti pas umur ke-30, kalian harus punya tabungan 60 juta. Nominal ini tuh udah termasuk simpanan cash dan investasi kalian. Tapi, ada baiknya kalau kalian bisa punya simpanan lebih dari yang disarankan. Duh, boro-boro kak, gue masih struggle nih bayar utang. Ya, oke, gak usah khawatir pak. Kalian bisa nabung sambil lunasin hutangnya. Dan saran gue yang lain sih, tetap berpikir positif dan optimis. Kedua sikap ini bakal ngebantu kalian buat ngehasilin duit dalam jangka panjang. Kuncinya, tetap tenang dan rencanakan keuangan dengan matang. Nah, kalau udah tenang, yuk lanjut. Ada beberapa fokus tujuan yang harus kalian capai di usia 30 tahun. Yang pertama, konsisten menabung dan investasi. Ada sebuah pedoman yang namanya 50-30-20 budgeting rule. Ini adalah fundamental yang wajib kalian tahu dan penting banget dalam mengelola keuangan. Karena memberikan panduan tentang berapa banyak income
yang boleh kalian habiskan untuk konsumsi, having fun, serta berapa minimal yang harus ditabung dan investasi. Dan kalau kalian pengen tahu lebih lanjut, bisa simak penjelasan gue di video yang ini. Yang kedua, lunasin utang. Di umur 30 ini, kalian setidaknya harus punya rencana untuk bebas utang di 5 tahun ke depan. Kalian harus bisa tentuin prioritas, hutang apa aja yang emang harus kalian lunasin lebih dulu. Pengecualian sih, kalau kalian punya hutang cicilan rumah, karena kan nggak mungkin lunasin cepet-cepet. Dan saran gue, fokus lunasin hutang yang bunganya paling gede dulu. Intinya sih, kalian harus pinter buat ngatur utang dan mengelola keuangan biar nantinya nggak gali lubang tutup lubang. 3. Punya penghasilan stabil. Tujuan yang satu ini menurut gue penting banget buat kalian. Kalian harus ngejaga biar penghasilan kalian tetap stabil dan punya peluang untuk berkembang. Idealnya sih Pak, di usia 30-an, kalian makin meningkatkan penghasilan dari waktu ke waktu, biar keuangan kalian bisa lebih baik ke depannya. Udah masuk ke umur 40-an nih Pak. Nah, di umur ini, menurut para ahli keuangan, idealnya sih kalian udah harus punya tabungan 3 kali gaji tahunan kalian. Kalau tadi di awal, gaji tahunan kalian 60 juta per tahun, berarti harusnya tabungan kalian udah 180 juta. Kelihatannya gede banget ya Pak. Tapi sebenarnya nggak akan kerasa kalau kalian memang udah rutin nabung dan investasi sejak umur 20 atau 30. Bahkan bisa aja jumlahnya lebih besar dari yang ditargetkan. Tapi Kak, itu duitnya gede banget loh. Ya iya, emang. Tapi coba deh pikir lagi. Kalau tabungan dan investasi kalian udah segede ini, akan senyaman apa sih hidup kalian pas pensiun nanti? Mau kan duduk-duduk santai sambil lihat cucu main pas tua nanti? Nah, menurut gue, di umur 40 ini ada beberapa fokus tujuan yang harus kalian capai. Pertama, set target tabungan pensiun. Mumpung masih produktif nih, ayo tentuin target tabungan pensiun kalian. Memang ya masih lama banget, tapi 2 dekade lagi tuh nggak akan kerasa kalau emang target kalian mau pensiun di umur 60. Oke, gimana nih cara ngitungnya Kak? Nah, pakai yang namanya SWR atau 4% Rule. Jadi bayangin, kalau di usia 60 tahun kalian punya 1 miliar yang diinvestasikan, dan worst case setiap tahun cuma ngehasilin 4%, berarti kalian bakal dapat 40 juta per tahun. Nah, kalau 40 juta per tahun atau 3,3 juta per bulan itu menurut kalian udah cukup buat hidup nyaman di umur 60 nanti, maka 1 miliar inilah yang jadi target tabungan pensiun kalian dalam 20 tahun ke depan. Jadi, kalau di usia 40 tahun baru punya let's say 200 juta, maka kalian perlu cari cara buat ngumpulin 800 jutanya lagi. Edan gila. Apa mungkin gue bisa ngumpulin duit segitu banyak, Kak? 100% mungkin, asalkan kalian ngerti cara muter duit 200 juta ini selama 20 tahun ke depan dengan asumsi duit ini bisa ngasilin 12% per tahun yang merupakan rata-rata pertumbuhan indeks saham Indonesia. Kalian bakal oke-oke aja kok. Untuk yang pengen tahu caranya, tonton 3 video ini secara berurutan. 2. Ngembangin bisnis baru. Di umur 40 ini sebenarnya kalian bisa gonta-ganti karir loh. Cuman inget, jangan asal resign. Kalian harus punya perencanaan matang kalau emang benar mau ganti karir. Misalnya nih, kalian pengen jadi pengusaha. Kan harus pastiin dulu, usaha kalian udah bisa ngehasilin laba bersih tetap apa belum? Cukup nggak buat ngehidupin kalian dan keluarga? Kalau belum, kalian bisa ambil langkah bijak dengan tetap kerja sambil ngembangin usaha kalian. Wih, udah masuk umur 50-an aja nih Pak. Udah tua dong gue Kak. Tenang. Umur segini tuh masih dalam usia produktif kok. Masih banyak waktu buat meraih mimpi. Jangan berhenti bekerja, tetap menabung, dan berinvestasi. Jangan lupa juga untuk meninggalkan jejak prestasi dan warisan buat anak cucu kita biar mereka bangga. Nah, balik ke topik, di usia ini, menurut para ahli, sebaiknya kita udah punya tabungan 6 kali dari gaji tahunan kita. Kalau gaji tahunan kita masih 60 juta per tahun,
Berarti kita harus punya tabungan sekitar 360 juta. Kelihatannya gede banget ya. Tapi kalau kalian udah konsisten nabung sejak umur 20-an, kan bisa banget kok mencapai angka ini. Tapi balik lagi, kondisi orang kan beda-beda. Jadi nggak usah ngerasa sedih kalau kalian masih belum bisa mencapai target angka ini. Nah, sekarang kita lanjut ke fokus tujuan yang harus kita capai di usia 50-an. Yang pertama, beresin hutang kredit rumah. Kalau kalian punya kredit rumah dengan jangka waktu 25 tahun dan sekarang udah hampir selesai, gue saranin beresin hutang rumah secepat mungkin biar bisa hidup tanpa beban utang. Kalau perlu, kalian bisa cari kerja sampingan biar bisa cepet-cepet ngelunasin kredit rumah. Yang kedua, hitung pengeluaran di masa pensiun. Udah saatnya nih, kalian ngitung berapa banyak duit yang mau kalian habisin pas masa pensiun. Kita anggap aja di umur pensiun ini, anak-anak udah gak di rumah nih. Mereka udah punya keluarga masing-masing dan kalian tinggal hidup berdua sama pasangan di rumah. Kalian tinggal rencanain dengan detail berapa pengeluaran rata-rata yang akan kalian keluarkan setiap bulan dan setiap tahunnya. Sekarang kita udah masuk ke umur 60-an. Kira-kira nih, udah kepikiran belum Pak, gimana kalau kalian udah masuk umur 60? Udah siap belum buat pensiun? Nah, di umur 60 ini, kalian harus punya tabungan 8 kali gaji tahunan kalian. Kalau kalian masih punya gaji 60 juta per tahun, artinya kalian harus punya tabungan 480 juta dalam bentuk cash dan investasi. Dan hal lain yang perlu diingat dan diperhatiin adalah soal inflasi masa depan. Jadi, kalau kalian yang nonton ini masih di umur 20-an, mungkin kalian harus punya target jumlah tabungan lebih tinggi pas pensiun nanti. Targetnya nambah tinggi lagi nih Kak. Ya, tenang, kalian kan bakal ketolong sama investasi. Kalau kalian masih bingung cara buat investasi, gue saranin buat nonton 3 video ini yang emang khusus buat investor pemula. Gue punya beberapa target utama yang perlu kalian capai di umur 60 ini. Yang pertama, lunas kredit rumah. Ngelunasin kredit rumah seharusnya udah jadi prioritas utama yang sebenarnya udah gue jelasin di segmen umur 50-an. Hal ini penting biar masa pensiun kalian aman dan damai tanpa perlu mikirin beban utang. Yang kedua, persiapkan pensiun dengan matang. Udah nggak perlu nebak-nebak lagi Pak, kalian udah harus tahu berapa yang perlu disiapin buat biaya hidup sehari-hari. Kalian juga harus tahu sejauh mana pencapaian kalian dan kalian harus paham betul tentang keuangan kalian. Hal ini diperlukan biar kalian nantinya bisa hidup dari tabungan kalian aja. Udah nggak perlu kerja lagi, kecuali ya kalau kalian bosan di rumah dan pengen kerja lagi, ya itu pilihan kalian. Ketiga, nikmati hidup sepuasnya. Waktu adalah sumber daya paling berharga. Jadi, kalau kalian udah punya keuangan yang terjamin saat umur 60-an atau bahkan sebelum umur 60, udah saatnya kalian mengevaluasi bagaimana kalian akan menghabiskan waktu dan apa yang kalian pengen lakukan di masa pensiun nanti. Udah waktunya kalian nikmatin sisa hidup. Nah, jadi itulah target tabungan yang harus kalian kumpulkan dan tujuan yang harus kalian capai sesuai dengan umur kalian. Perlu diingat, menabung dan berinvestasi itu sangat penting untuk menjamin masa tua kalian. Kalau kalian masih ngerasa pesimis bisa nyaman secara finansial di usia tua, gue saranin untuk tonton video gue yang ini. Jangan lupa buat nulis di kolom komentar. Thank you for watching. Kalian semua luar biasa and I will see you again very soon. Take care.